Maka fakrus sahabah bil ikhtiyar wa fakruna bil ittirar. Fakirnya para sahabat itu memang dia ingin begitu. Makanya bahagia, senangnya begitu. Fakir tapi bahagia sahabat, kenapa? Senangnya begitu itu emangnya. Kalau fakir kita ini bil ittirar, terpaksa. Makanya kita ini fakir menderita karena enggak senang. Nah, enggak senang ya menderita tuh jadi. Nah, sahabat itu tuh memang senangnya fakir itu, akhirnya fakir malah bahagia. Maka orang-orang soleh dulu kalau dunia datang mereka nangis karena dunia datang itu berarti tambah ujian, tambah hisab, tambah masalah. Maka ketika zaman Sayyidina Umar harta benda dari seluruh dunia datang ke Madinah, Sayyidina Umar malah nangis. Para sahabat-sahabat mengatakan, kenapa engkau menangis ya Amirul Mukminin? Ini kan waktunya syukur. Kamu ini enggak ngerti. Seumpama harta benda ini baik, tentu Allah berikan kepada Nabi dan Abu Bakar. Kenapa zaman Nabi dan Abu Bakar kok tidak datang harta seluruh dunia seperti ini? Padahal Nabi dan Abu Bakar lebih baik dari saya. Pasti ini bukan suatu kebaikan. Dan beliau mengatakan, tidak pernah dunia ini datang kepada satu kaum, kecuali kaum itu akan berpecah belah. Kamu renungi, kamu ngira bahwa orang Islam itu akan bersatu sebab kalau punya harta banyak? Enggak. Pondok akan bersatu kalau duitnya banyak? Oh, enggak. Justru kalau harta itu banyak, maka agama itu merosot. Begitu sejarahnya itu begitu. Sedang datang harta seluruh dunia datang Madinah pada Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Utsman mulai ada perpecahan. Zaman Sayyidina Ali mulai perpecahan. Terus perpecahan sampai sekarang belum selesai. Itu awalnya perpecahan dimulai dengan datangnya harta dari segala arah itu. Maka yang paling baik itu apa? Cukupan gitu. Yang paling baik cukupan. Ya kayak ini, kayak pondok ini cukupan gitu ya. Bangunan cukupan. Sebetulnya mau bikin bangunan yang bagus-bagus insya Allah ya bisa. Tapi yang cukupan saja. Seumpama bangunan-bangunan yang bagus itu maslahat untuk agama, tentu Nabi akan dikasih bangunan yang terbagus seluruh alam. Ya enggak? Nabi sederhana, bangunan sederhana, rumah sederhana. Sederhana itu lebih baik. Tapi kita dengan sahabat lain, kata Maulana Umar, kalau para sahabat itu miskin itu memang dia ingin begitu, ingin miskin. Tapi kalau kita ini miskin itu miskin terpaksa. Karena memang cari sana cari sini nggak dapat, ridho saja. Sobron jamila. Maka fakrus sahabah bil ikhtiyar wa fakruna bil ittirar. Fakirnya para sahabat itu memang dia ingin begitu. Makanya bahagia, senangnya begitu. Fakir tapi bahagia sahabat, kenapa? Senangnya begitu itu emangnya. Kalau fakir kita ini bil ittirar, terpaksa. Makanya kita ini fakir menderita karena enggak senang. Nah, enggak senang ya menderita tuh jadinya. Nah, sahabat itu tuh memang senangnya fakir itu, akhirnya fakir malah bahagia. Jadi bahagia itu apa toh? Kalau orang tuh mendapatkan apa yang dia
senengi, itu namanya bahagia. Lah kalau yang disenangi kefakiran ya fakir ya malah bahagia. Kalau yang disenangi itu ngaji ya ngaji bahagia. Kalau yang disenangi ngeluyur ya bahagianya ya kalau ngeluyur. Gua ya orang di kampung nanti baru babak belur harus balik ngaji lagi. Ya. Jadi kamu lihat itu, maka rubahlah kesenangan kamu itu di dalam kebaikan-kebaikan, kesenangannya dalam dakwah, dalam ngaji, dalam ibadah, dalam kesederhanaan, kesenangannya itu gitu. Kalau orang itu senangannya dalam hal-hal begini, nanti akhirnya dia jadi bahagia dimanapun berada. Maka setan itu takut dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena setan itu kalau membisi Sayyidina Umar untuk ke timur, maka Sayyidina Umar malah ke barat. Kalau disuruh ke utara malah ke selatan. Kalau disuruh bakhil malah dibalik, tambah dermawan. Kalau disuruh sombong, tambah tawadhu. Maka beliau ini di Mekah sedang bangun Masjidil Haram. Maka tokoh-tokoh Mekah itu kayak Abu Sufyan yang dulu rajanya Mekah, gampangnya begitu. Disuruh oleh Sayyidina Umar setelah masuk Islam, Abu Sufyan, mana ambil batu ya. Maka Abu Sufyan pun ikut kerja bakti mikuli batu itu. Wah, tokoh-tokoh Quraisy yang semuanya itu dulu orang-orang hebat, semua di bawah telapak kaki Sayyidina Umar semua. Maka setan pun datang kepada Sayyidina Umar. Oh, kamu itu hebat betul Umar. Oh, hebat betul ya, hebat betul ya. Tapi Sayyidina Umar bukan terus, oh iya, bukan. Langsung beli sujud di tanah, menangis-nangis. Ya. Kemudian dia kumpulkan orang-orang, dia khutbah. Saya itu Umar bin Khattab. Bapak saya itu dulu, kerasnya sudah mati. Saya dipukuli aja tiap hari. Waktu gembala kambing dipukuli aja saya itu. Cuman gitu Dok. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang-orang heran, ya Amirul Mukminin, kamu tadi khutbah kok begitu tuh bagaimana toh? Khutbah kok cuma cerita saya Umar bin Khattab, ayah saya tuh kurang. Saya dipukuli aja suruh gembala kambing. Ini khutbah apa ini kok khutbah kayak begini nih? Oh, kamu ini nggak tahu. Tadi itu setan tuh datang membisik-bisikkan dalam hatiku supaya saya sombong. Maka saya hajar dia. Saya akan jelek-jelekan diri saya sendiri di depan umum. Ya, biar setan ini kapok dia bisik-bisikkan lagi gitu. Itu orang yang islah diri itu begitu itu. Kita ini kalau dijelek-jelekan orang itu susah ya. Zaman dulu itu, wali-wali dulu itu, namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu. Itu punya tarekat namanya Malamitiyah. Itu muridnya itu disuruh ke pasar, suruh gaji orang. Siapa yang mau mencaci saya, nanti saya gaji. Ya, gitu. Kamu ini jelek, kamu ini bodoh, kamu kurang ajar. Siapa yang paling banyak mencaci, dikasih duit paling banyak. Untuk apa? Untuk saya latihan tawadhu. Ya, kamu sekarang nggak usah gitu. Kamu jauhlah aja, insya Allah sudah banyak nanti yang mencaci. Tapi lama-lama orang-orang pada ikut dakwah sudah, ini karpun kuat ini. Bisa diambil menantu nih. Nah. Maka di pondok ini perlu ada suasana mujahadah. Kamu kadang-kadang saya pentung. Nanti saya mau cari kesempatan untuk mendung kepala kamu satu-satu itu. Biar setannya itu enggak ada itu, biar pergi. Lah nanti kalau setannya ganti pergi ke Pak Kiai bagaimana? Wah. Nanti saya pentung juga, tapi jangan kamu yang pentung ya. Ada orang kaya naik Mercedes, mobilnya kok bagus sekali. Melotot tok itu, langsung derajatnya merosot di langit sana. Wis nggak punya derajat. Nah.
Dari ranking 1 jadi ranking 1000. Ya. Wa man sabara al quti syadid, barang siapa sabar atas makanan yang keras. Tewel, sambel. Nah. Tapi tewel itu enak loh, biasa sebetulnya. Pokoknya makannya enggak cocok. Nasinya ngelenis. Nah. Agak bau-bau dikit. Nah. Wa man sabara al quti syadid, barang siapa sabar atas makanan yang berat. Sobron jamila, dengan sabar yang baik. Apa ada sabar yang tidak baik? Ada. Sabar dengan ngomel. Saya makan sambal, nggak apa-apa, jahadah. Ini namanya sabar tapi tidak sabar yang baik. Kalau sabar yang baik itu makan sambal diam saja. Alhamdulillah, oleh Allah masih dikasih sambal. Ini namanya sobrun jamila. Kalau dengan ngomel, mau jahadah mang, itu namanya sobrun ghairu jamil. Bukan sobrun jamila, sobrun ghairu jamil. Askanahu, maka menempatkannya Allah minal firdausi, dari surga firdaus, haitsu syaa, di mana saja dia mau. Ayo, sekarang kalau sudah begitu mau usul apa kamu? Barang siapa sabar atas makanan yang enggak enak dengan sabar yang baik, maka akan Allah tempatkan di surga firdaus di mana saja dia mau. Masya Allah, Masya Allah. Alangkah murahnya itu surga dijual oleh Allah. Dan ini yang paling banyak kesempatan adalah santri. Ya. Tapi santri Temboro ini insya Allah itu masih masih enak-enak makannya itu, saya lihat itu. Kemarin tuh saya lihat orang Temboro, orang kampung itu di sana, di Terangkil sana. Mencangkul tuh, jerak. Bawa tas kresek. Untuk bekalnya itu bawa tas kresek. Isinya apa? Isinya ketela, terus 1 heci, 1 lombok. Ya gitu dok. Itu untuk makan dia itu. Minumnya dari itu, air kali itu. Wah, kelihatannya ini kalau sabar betul itu bisa di surga firdaus ini orang begitu. Saya pikirkan gitu. Dan itu ketelanya itu sudah banyak semutnya itu sudah banyak di situ itu. Kamu santri kan tidak sampai begitu toh? Oh, tidak. Maka kita sabar, makanan seadanya, pakaian seadanya. Ini kiasnya. Sabar, makanan seadanya, pakaian seadanya, tempat seadanya. Sama saja kan ini kan termasuk bertentangan dengan nafsu kita. Ingin nafsu kita ini ya pondok ini 1 kamar, 2 ranjang, pakai kasur semua. Ya, kalau bisa dipasang AC sekali. Nah, bagus nggak? Tapi nanti itu di firdaus saya kira malah sulit untuk cari tempat kamu nanti. Ya sudah seadanya aja, ada bocor-bocor dikit, ya. Desak-desak sedikit. Semoga kesabaran kita dalam tempat seadanya, makan seadanya, pakaian seadanya, fasilitas seadanya. Maka kita mendapatkan yang serba ada di surga firdaus. Sekarang yang seadanya. Kalau yang ingin serba ada, sebentar lagi.